terhindar dari godaan setan, karena sesungguhnya setan itu tidak henti-hentinya untuk menggoda kita sampai kita terjerumus kepada suatu kemaksiatan. Salam dan salawat semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat beliau, dan kita pengikut setia beliau. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, hari-hari di akhir bulan Desember ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, itu pasti banyak dibincangkan tentang kegiatan-kegiatan, utamanya di tahun baru atau hari-hari besar sesuatu atau agama di luar kita. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, saya kebetulan ada di Majelis Ulama Indonesia Bondowoso ya. Sejak tahun 2016 saya diminta dengan beberapa kiai dan teman-teman organisasi. Kebetulan saya juga diutus oleh Muhammadiyah waktu itu di tahun 2015 untuk bisa berkecimpung dan ikut di dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Bondowoso. Alhamdulillah masih ada MUI ya. Seandainya tidak ada MUI, kita mungkin kebingungan kalau ada pertanyaan, hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Karena Majelis Ulama ini satu-satunya organisasi independen ya, yang waktu itu didirikan oleh almarhum yang mengawali, yang mencetuskan adalah Haji Muhammad Hamka. Hamka ya, Profesor Dr. Hamka itu. Alhamdulillah. Sekarang di Indonesia ini Majelis Ulama melihat bahwa dengan adanya toleransi itu, beragama itu, kadang-kadang toleransi ini sangat jauh arahnya itu. Sebenarnya toleransi ini adalah mencoba memahami bahwa kita itu berbeda. Tapi perbedaan itu tidak bisa disamakan atau dijadikan dicampur adukkan. Yang Islam ya harus Islam, harus kuat. Yang Katolik harus kuat Katoliknya. Yang Buddha harus kuat agamanya. Itu di negara kita yang negara kita sudah, kalau Muhammadiyah mengatakan sudah final, sudah selesai. Tidak akan mengurus masalah dasar negara kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu sudah selesai secara perundang-undangan, secara hukum kita sudah mengakui bahwa kita NKRI. Dasar negara kita Pancasila. Kita punya undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Itu sudah selesai. Tetapi dari sisi toleransi inilah maka ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengkaburkan, membaurkan antara satu kelompok satu dan kelompok lain, kelompok agama satu dan kelompok agama yang lain, sehingga apa? Sehingga keyakinan setiap umat beragama itu menjadi bias, menjadi tidak lagi sesuai dengan keyakinan kita, dibelokkan. Oleh sebab itu di Majelis Ulama ini mencoba untuk supaya keyakinan kita itu tidak bias gitu. Jadi kalau Islam ya Islam yang kuat gitu. Alhamdulillah di MUI Pusat ada tokoh-tokoh agama yang kuat, ulama, cendekiawan ya, tokoh masyarakat yang kuat yang bisa membentengi ini khususnya umat Islam, karena MUI ini adalah organisasi khusus umat Islam yang isinya dari tokoh masyarakat, cendekiawan, kemudian wakil dari urusan dari organisasi. Di bulan-bulan akhir ini, Bapak Ibu, ada dua hal yang akan saya sampaikan, yaitu pertama tentang perayaan Natal dan Tahun Baru. Alhamdulillah MUI, kira-kira seminggu yang lalu saya share, karena memang tugas dari anggota MUI itu harus menginformasikan
apa-apa yang berkaitan dengan keagamaan, khususnya umat Islam ini. MUI Pusat sudah mengirim surat kepada Kapolri, bayangkan kepada Kapolri, berkaitan setiap tahun kalau kita lihat di tempat-tempat pembelanjaan ya, tempat-tempat mal-mal itu banyak sekali yang situ pekerjaannya umat Islam. Ya, banyak sekali karena memang penduduk kita umat Islam dan pakai jilbab lagi. Kemudian dikacaukan dengan atribut-atribut yang seakan-akan itu atribut biasa. Padahal itu setelah dibahas di MUI, ada 10 yang saya kirim di seminggu yang lalu, suratnya MUI kepada Kapolri, itu adalah identitas dari agama tertentu. Dari agama tertentu. Dengan pakaian sinterklas, gitu. Kemudian bagi coklat-coklat, itu adalah walaupun dikatakan oleh pihak mereka itu bukan ritual mereka, tapi itu ciri khas bahwa kalau hari Natal, tahun baru ya itu. Nah ini dibiaskan untuk toleransi, maka umat Islam yang kerja di mal-mal itu harus pakaian begitu. MUI sempat berdiskusi, termasuk di Bondowoso, ini gimana ini ya? Akhirnya dengan keberaniannya MUI di pusat itu membuat surat ke Kapolri bahwa bisa di-share ya, ada berapa poin bahwa kita toleransi oke. Tetapi dalam poin yang ada 3 poin itu suratnya, di poin yang ketiga kalau salah atau kedua itu bahwa harus dijaga tentang penggunaan atribut pakaian umat Islam yang di mal-mal itu tidak boleh dipaksakan. Karena berkaitan dengan akidah. Ngeri Bapak Ibu. Kalau kita lihat. Ya kalau kita di masjid ini aman. Kita di masjid ini, saya kalau di masjid ini aman. Begitu kita keluar, beberapa orang teman-teman ibu itu setiap entah sebulan sekali atau seminggu sekali itu keluar mencari sesuatu yang kira-kira mengkaburkan akidah kita. Berat di Indonesia ini ya. Tidak bisa hitam putih, tidak bisa. Hitam putih campur abu-abu. Hampir semua sisi di situ. Baik bidang politik, ekonomi, ya, akidah, keagamaan itu abu-abu. Banyak kita lihat. Kalau kita sudah keluar dari komunitas kita, sebenarnya di masjid, di organisasi, begitu keluar itu banyak sekali. Itu oleh sebab itu, mari apabila kita, karena ini sudah surat itu sudah resmi ya ke Kapolri. Dan itu ada 10 halaman. Di situ disebutkan tentang pemakaian atribut yang tahun 2016 sudah ada sebenarnya. Tapi itu dengan bahasa toleransi itu dikaburkan sehingga biasa saja, tidak ada beban. Yang pakai tidak ada beban, yang melihat tidak ada beban. Tetapi dengan adanya surat dari MUI kepada Kapolri, mari kita paling enggak kita berdakwah. Kita akan tahu sudah biasa di mimbar-mimbar dikatakan apabila ada kemungkaran rubahlah dengan tanganmu. Kalau kamu berkuasa, punya kekuasaan, punya kemampuan. Kalau tidak dengan lisanmu, kalau tidak doa dengan hatimu. Itu selalu iman. Tapi kita kan tidak mau. Lemah kita itu iman. Iman kita itu lemah. Yang kedua, yaitu bahwa di Indonesia ini sudah dimasukkan suatu budaya, suatu hal yang sangat mengerikan. Dan saya sudah dapat videonya di Bondowoso. Di komisi MUI itu keliling teman-teman. Itu apa? LGBT. Saya 2 minggu yang lalu mengikuti suatu kegiatan festival di Bondowoso. Kegiatan di Bondowoso di alun-alun. Di situ festival itu betul mengangkat budaya daerah. Jenis pakaian, jenis karya pakaian kain produk daerah. Tapi di festival itu, Bapak Ibu, naudzumin dzalik ya. Saya melihat beberapa lembaga pendidikan ikut kegiatan itu. Saya tanya kepada seorang yang betul saya ada di sebelah seorang wakah di suatu sekolah, dia mengatakan habis 4 juta itu. Anehnya kegiatan itu kegiatan batik loh. Tapi penampilannya yang biasanya di sekolah itu saya lihat anak-anak itu semuanya sekolah itu pakai jilbab. Begitu festival itu dia lepas jilbabnya. Naudzubillah min dzalik. Siapa yang bertanggung jawab terhadap akidah, terhadap ini?
Kalau tidak kita sebagai umat Islam, dilepas jilbabnya. Ya Allah, sekolah ini siapa gurunya? Siapa kepala sekolahnya yang menyuruh melepas jilbabnya? Padahal tiap hari dia pakai jilbab. Siapa orang tuanya? Akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekolahnya pun bertanggung jawab menurut saya. Ngeri. Itu masih di tingkat SMP, SMA. Setelah itu saya ikut, kok seperti ini? Wah, ini kan sudah menyimpang dari apa yang setiap hari dia lakukan di sekolah itu. Saya tidak habis pikir, kemudian saya keluar, kira-kira keluar. Ada yang mengerikan sekali di Bondowoso ini. Sudah ada LGBT. Kita terpengaruh di Jember. Ada namanya fashion itu yang setiap tahunnya ada, biasanya tahun baru ada. Itu pakai pakaian yang macam-macam, pakaian itu. Itu cantik-cantik, setelah saya amati, itu laki-laki. Laki-laki yang ganteng, cantik seperti wanita. Na'udzubillah min dzalik. Di Bondowoso. Satu. Jadi kalau Pak Reko sering mengatakan LGBT, itu bukan di kota besar. Di Bondowoso sudah ada kelompok LGBT. Bahkan saya mendengarai ada di sekolah-sekolah itu seorang karyawan itu sudah dia memprogram LGBT. Bahkan membawa muridnya. Saya bisa buktikan. Kapan lagi kita mau bisa hidup tenang di Bondowoso ini atau di Indonesia ini dengan program seperti itu. Dan itu dampaknya bukan pada mereka saja, kepada kita yang tiap hari ada di masjid. Kalau nanti itu muncul banyak, Allah mengazab, yang kena itu bukan mereka saja, kita yang ada di masjid ini. Yang kedua, ada kegiatan yang juga rame di medsos itu, yaitu goyang Pargoi. Goyang Pargoi ini adalah suatu pesta, suatu kegiatan anak-anak muda kumpul nyetel musik, kemudian mereka berhura-hura. Dan MUI itu sudah mengatakan bahwa itu difatwakan itu haram, apalagi Jember sudah ada fatwa MUI Jember itu mengharamkan goyang Pargoi. Saya pikir goyang Pargoi kok di kota besar. Ternyata kemarin teman-teman komisi di MUI Bondowoso itu jalan. Saya juga mencari informasi. Ternyata di Bondowoso yang sudah mengekspos dirinya termasuk kelompok Pargoi itu pertama, yaitu ada namanya Si Raja Pargoi Bondowoso titik-titik, tidak saya sebutkan, belum saya share ini ya. Safa audio full meaningful Pargoi. Satu, ada teman-teman MUI itu yang di komisi itu sudah ngambil YouTube-nya. Satu. Yang kedua ada joget Lost Live Pargoi New Kreatif Desa titik-titik Bondowoso. Ada YouTube-nya. Bukan hoax. Dan ini kalau kita lihat gayanya anak-anak semua nari-nari seperti itu. Dan semua ini tidak lepas dari hal-hal yang negatif. Bukan cuma 10-20. Kalau saya buka itu videonya, ya Allah, itu hampir 100 penuh. Dengan begitu banyaknya, dengan panggung yang begitu hebatnya, ada lightingnya bagus sekali. Bagaimana anak tertarik? Saya setiap saya keluar kalau habis sisa itu atau saya lihat, ya Allah, di masjid itu sekarang itu tidak ada anak-anak usia SMA, itu jarang, 1, 2 mungkin 3 mungkin ya. Yang banyak usia SMA itu nongkrong dekat SMA 2, nongkrong di alun-alun, sekarang nongkrong di mall. Ini adalah beban tanggung jawab kita. Alhamdulillah putra-putra Bapak mungkin enggak, tapi tanggung jawab kita sebagai pendidik, sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang selalu berdakwah di medsos saja. Mari kita lihat di luar. Tidak usah jauh-jauh. Di Bondowoso sudah mengerikan sekali. Apalagi kalau malam minggu. Kalau kita lihat ada anak kumpul, sudah bawa kacang, bawa botol, sudah.
Dan itu tidak bisa, susah sekali. Mereka punya komunitas. Itu yang saya maksudkan di akhir-akhir bulan ini. Mari kita saling mengamati, ya, dan berusahalah. Paling enggak kita berdakwah, apalagi yang ada sekolah ini, para guru ya, para guru atau orang tua ini coba melihat, memberikan dengan bijak kepada anak-anak itu. Anak-anak itu kan terbawa sekali. Bahkan sekarang ini saya dengar dari beberapa guru itu, anak-anak di sekolah saya tak ajari TikTok. Kegiatan ekstranya itu TikTok banget. Udah TikTok, ada sekolah itu. Dan anak-anak banyak yang ke situ, ekstra yang lain enggak. Ini buat TikTok, buat video untuk sekolah kita. Tapi gambarnya, aduh sudah ya kita tahu aja kalau TikTok ya seperti itu, bergoyang-goyang apa, pakai ini, pakai itu, macam-macam. Ya bolehlah kalau TikTok itu untuk kebaikan. Ada smack video, bolehlah, boleh kita kalau kebaikan tuh. Tetapi rata-rata Bapak Ibu jamaah sholat subuh, saya mengkhawatirkan kalau ini dibiarkan, kita sebagai orang Islam, sebagai yang aktif di jamaah, sebagai aktif di organisasi, aktif sebagai tokoh, aktif sebagai pendakwah, tidak melihat celah-celah, sisi-sisi yang mengerikan di sekitar kita, di luar ini. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita punya giro, punya kemauan untuk menasihat paling enggak yang di dekat pada kita. Anak kita, cucu kita, murid kita, ya, komunitas yang kita kumpulkan, mari kita bawa mereka kepada yang baik, karena ini adalah masa depan, generasi masa depan kita. Apabila generasi ini rusak, maka rusaklah negara kita. Dan nanti kalau azab sudah turun, apa aja, saya punya teman-teman yang ada di beberapa kabupaten ini, kenapa di situ ada bencana? Minimal di situ ada esek-esek, minimal di situ ada LGBT, minimal di situ ada tempat-tempat tertentu yang kalau malam minggu itu penuh dengan orang-orang di luar kabupaten itu datang ke sana. Dan itu pernah saya buktikan. Kemarin kita 1 bulan saya di satu tempat, itu pas acaranya Sabtu Minggu. Saya lihat, ya Allah, seperti ini. Mudah-mudahan saya sampaikan ini menjadikan manfaat untuk kita semua, menjadikan pelajaran, menjadikan semangat giro kita ini sebagai orang Islam untuk melihat hal-hal yang negatif di luar kita. Jangan ingin masuk surga sendiri. Sekali, jangan ingin kita masuk surga, gak ngurus lah itu. Oke, gak ngurus, tapi nanti kalau ada azab yang kena juga kita. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.